Ternyata dia ini adalah penipu, teman-teman. Akhirnya uang 13.500.000 amblas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ya teman-teman semua, teman-teman Nabi Geza, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang adanya modus penipuan. Nah, modus yang akan saya ceritakan ini sebetulnya sudah pernah dan mungkin banyak ya diceritakan juga oleh teman-teman kita di media sosial, teman-teman. Dan juga mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi pengetahuan juga buat teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu ini menjadi pengalaman pribadi saya sendiri, teman-teman. Jadi modus penipuan yang tadi saya alami sendiri. Dan cerita yang nanti akan saya sampaikan ini sangat penting untuk diketahui juga oleh teman-teman yang memiliki aktivitas jual beli barang melalui marketplace ya. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan aktivitas kita semua, teman-teman. Oke, teman-teman Nabi Geza, sebelum kita melanjutkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Nabi Geza agar nantinya tidak ketinggalan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ceritanya saya waktu itu menjual sebuah barang di marketplace ya. Barangnya ini adalah barang elektronik. Dan di sana saya bandrol dengan harga 35 juta rupiah. Singkat kata, biasalah ya, ada yang DM gitu ya, menanyakan masih ada nggak barangnya, kemudian juga dia nanya berapa netnya bang, seperti itu. Kemudian saya jawab bahwa barang itu netnya adalah 32 juta bang, seperti itu. Nah, ini kira-kira adalah screenshot pembicaraan saya dengan calon pembeli tadi. Jadi akhirnya dilah kita dengan harga 31 juta rupiah. Dengan syarat dia minta bahwa COD-nya yang penting di rumahnya, seperti itu. Oke, kita senang nih karena sudah deal ya. Nah, setelah itu saya menghubungi teman saya untuk melakukan COD dengan calon pembeli. Oh ya, sebelumnya setelah deal-dealan tadi dia minta nomor WA saya, namun saya tidak berikan nomor WA saya. Saya berikan nomor WA teman saya yang nantinya akan melakukan transaksi lewat COD tadi. Nah, setelah itu saya menghubungi teman saya karena barang ini memang tidak berada di tangan saya sebetulnya. Saya kebetulan lagi di luar kota. Nah, barang ini ada di teman saya yang simpan memang. Nah, singkat cerita, terjadilah komunikasi antara calon pembeli dengan teman saya, di mana di sana disepakati kapan waktu pertemuan, kemudian tempat di mana akan dilakukan COD, seperti itu. Setelah keduanya memiliki kesepakatan, dari pihak pembeli tiba-tiba itu mengundurkan waktu untuk pertemuan. Yang tadinya itu rencananya hari Selasa, dia undur kembali di hari Kamis dengan alasan bahwa ada pekerjaan mendadak yang dia harus pergi ke Bandung atau kemana, katanya seperti itu. Nah, singkat cerita, sampailah pada hari Kamis ya, teman saya akhirnya meluncurlah ke tempat di mana sesuai dengan kesepakatan. Di tengah perjalanan juga mereka itu masih intens untuk komunikasi ya, untuk menunjukkan rumahnya di mana, karena memang baru ke sana jadi belum terlalu paham gitu kan. Sampai di sini tidak ada kecurigaan sama sekali, teman-teman. Dari pihak kami ya, dari pihak kami nggak ada curiga sama sekali sama orang tersebut itu, karena sangat meyakinkan. Dari hasil chatnya itu sangat menyakitkan loh pokoknya. Nah, baru ketika teman saya ini sudah mendekati lokasi, tiba-tiba calon pembeli ini mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dia bilang bahwa ini kebetulan saya sedang tidak di tempat gitu. Jadi nanti langsung saja dengan istri saya, gitu katanya. Dan dia juga mengirimkan nomor WA yang dia akui itu sebagai nomor istrinya. Nah, kemudian ya kita tetap nggak curiga ya. Nah, dari situ kita akhirnya komunikasi dengan seseorang yang diakui istrinya itu. Kita komunikasi, kemudian singkat kata sampailah kita di rumah yang sudah dijanjikan. Nah, akhirnya mulailah proses transaksi ya. Proses transaksi biasalah, awalnya cek-cek barang, bagaimana kondisi keadaan dari barang tersebut. Nah, setelah cek-cek barang selesai, si pembeli ini memiliki kesimpulan bahwa barangnya itu bagus ya, memang barang yang kita jual memang bagus, masih mulus lah, dan memang ini sangat layak gitu ya.
Setelah cek-cek barang selesai, dia menghubungi temannya. Ternyata temannya ini adalah pembeli sebenarnya. Jadi ternyata begini teman-teman, bahwa tempat COD kita itu, jadi si mbak-mbak ini ternyata adalah teman dari pembeli sebenarnya. Dia orang yang dimintai hanya untuk mengecek barang gitulah ya ceritanya ya. Dia kasih kabar ke pembeli aslinya bahwa barangnya oke, barangnya bagus, nggak ada minus, pokoknya oke lah gitu. Kalau mau langsung dibayar, ya bayar aja gitu katanya. Barangnya benar-benar bagus kok gitu katanya. Sampai-sampai dia bilang katanya kalau misalnya nggak mau, nanti saya deh yang mau bayarin gitu katanya. Ntar saya usahakan uang katanya gitu. Nah, ini yang ngecek barang ternyata juga tertarik dengan barang-barang tersebut karena memang barangnya bagus gitu. Nah, setelah cek-cek barang udah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, saling bicara tentang masalah transaksi selanjutnya gitu. Dan di sana si perwakilan ngomong, udah oke nih, tinggal masalah pembayaran. Ini kalau misalnya si pembeli nggak jadi, saya aja deh yang bayarin gitu katanya. Dia nanya, itu tadi dealnya 13 juta kan ya? Gitu dia bilang. Dia nanya seperti itu. Ya, di pihak kita kaget dong. Kok 13 juta? Gitu. Nah, ngomonglah, maaf. Kemarin itu dealnya bukan 13 juta mbak, tetapi 31 juta. Gitu kata teman saya. Sama-sama bingung jadinya kan? Nah, kemudian si perwakilan ngomong lagi. Kemarin katanya sudah nego dengan penjual. Ya, penjualnya bapak gitu katanya ya. Katanya bapak itu katanya itu 13 juta gitu kan. Nah dari situ semuanya berpikir nih terendus, kayaknya rada-rada ada yang nggak beres nih, ada yang aneh nih. Kok bisa seperti ini gitu kan? Kok bisa miskomunikasi seperti ini katanya gitu. Nah di saat kita lagi ngobrolin sama-sama bingung, ternyata si pembeli utama ini itu terus lanjut komunikasi dengan orang yang menawar barang kita tadi tuh yang pertama. Biar gampangnya bilang aja ini si penipu lah ya gitu ya. Jadi dia itu terus komunikasi dengan si penipu itu gitu. Nah, jadi si pembeli utama ini komunikasi dengan si penipu, kemudian karena memang dia yakin bahwa barangnya sudah bagus, udah oke, jadilah transaksi antar mereka berdua, yaitu antara penipu dengan si pembeli yang asli. Nah, karena komunikasi, ini si penipu buru-buru nih. Dia mengirimkan nomor rekening ke si pembeli asli tadi dan meminta agar uangnya itu ditransfer ke nomor rekening yang dia kirimkan itu tadi. Nah, karena sudah yakin si pembeli asli ini tanpa pikir panjang lagi, akhirnya transferlah ke nomor rekening yang diberikan tadi. Bank BRI atas nama Zulkarnain, ya teman-teman ingat ya, Bank BRI atas nama Zulkarnain. Antara pembeli asli dengan si penipu sudah transaksi kan? Teman saya ya masih di tempat COD-an. Kita masih ngecek-ngecek WA ada. Setelah ditelusuri, dianalisa, baru sadar bahwa komunikasi kami ini melalui WA itu sebetulnya komunikasi 3 arah gitu. Jadi si penipu ini bisa dibilang menjadi forwarder WA gitu loh. Jadi WA dari kita di forward lagi ke pembeli asli, kemudian WA dari pembeli asli di forward lagi juga ke kita gitu. Jadi ini penipu ini benar-benar modusnya itu sudah tertata rapi gitu ya. Dia juga mungkin membuka iklan juga gitu. Membuat iklan, kemudian setelah itu ada yang tertarik ya karena memang harganya dia murahkan gitu. Kalau menurut informasi iklan itu sih harganya 15 juta gitu. Nah, setelah dinego-nego akhirnya jadilah 13 juta rupiah. Nah, seperti itu. Nah, karena si penipu ini sudah mendapatkan korban, akhirnya dia menghubungi kita nih. Nah, oke, dia mencari barang ke kita. Setelah mendapatkan, terus kemudian dia coba nawar ke kita. Sudah, dari situ dia buat skenario drama ya. Jadi agar seolah-olah transaksi yang meyakinkan seperti itu. Dari kejadian ini yang dirugikan adalah sebetulnya dua pihak, penjual dan pembeli. Namun memang yang paling dirugikan tentunya adalah pembelinya karena dia yang sudah mengeluarkan uang cukup banyak teman-teman. 13 juta rupiah lumayan. Itu bukan uang yang sedikit. Nah, kemudian dan uang itu juga nggak tahu ya apakah bisa dilacak atau enggak ya, atau bisa diblokir atau tidak rekening tersebut ya. Dan persyaratan untuk blokir itu seperti apa sih nggak ngerti itu juga. Jadi cuman memang itu uang sudah ditransfer ke rekening atas nama Zulkarnain. Nah, nomor rekeningnya itu ada di Bank BRI di sana. Nah, teman-teman mungkin barangkali gitu ya, barangkali teman-teman ada yang bisa membantu atau
memiliki solusi seperti apa agar bisa uang tersebut dikembalikan, ya silakan untuk komen-komen ya, barangkali gitu seperti itu. Nah, jadi inilah ya. Jadi yang mesti diwanti-wanti ketika kita melakukan sebuah transaksi ya, khususnya COD-an seperti ini, mohon berhati-hati. Dengan pengalaman yang sudah saya alami ini, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan kita mau transaksi, ketika kita transaksi seperti yang terjadi tadi, seperti saya, alangkah baiknya uang itu dipegang langsung oleh yang bertransaksi. Jangan seperti yang tadi itu, teman-teman. Jadi, uang itu ditransfer ke nama yang namanya pun bukan orang yang jual gitu. Yang penjual awal gitu kan, maupun yang melakukan COD gitu. Jadi baiknya misalnya kita seorang pembeli kemudian mengandalkan orang lain untuk transaksi, untuk ngecek dan lain sebagainya seperti tadi, tolong itu dipercayakan secara penuh kepada orang yang kita minta tolong tersebut. Percayakan secara penuh. Jadi ketika kita sudah percaya penuh, ya kita kirimkan aja uangnya ke teman kita itu. Lebih baik seperti itu, jangan langsung transfer ke penjualnya, jangan. Saya pernah membeli sebuah handphone di kota lain ya teman-teman. Ini pengalaman saya juga. Karena di kota lain, saya percayakan teman saya yang ada di kota tersebut. Jadi saya kirimkan uangnya langsung ke teman saya itu. Jadi transaksinya itu teman saya dengan orang yang membawa barang gitu. Kita jangan transaksi atau mengirimkan uang kepada orang yang tidak membawa barang, jangan. Mending kita transaksi dengan orang yang benar-benar bawa barangnya gitu ya. Berikan tanggung jawab penuh aja ya. Jadi kepercayaan penuh kepada teman kita itu, dari mulai pengecekan barang sampai dengan uang kita kirimkan aja ke dia supaya lebih aman gitu. Jadi kalau misalnya sudah oke, baru pembayaran terjadi di sana secara langsung. Yaitu sekalian diterima barangnya. Nah, seperti itu kan jadi lebih aman teman-teman. Jangan sampai transfer kepada orang yang belum tentu itu penjualnya lah, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat dan apa yang menjadi pengalaman saya ini bisa menjadi sesuatu pengetahuan bagi teman-teman apabila teman-teman mengalami hal-hal yang aneh gitu ya. Mungkin suatu saat nanti melakukan hal ini ada tanda-tanda hal yang aneh, coba nanti diwaspadai lagi gitu ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini, channel Abi Geiza. Dan terima kasih, semoga bahagia selalu, semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan keberkahan, dan terhindar dari segala macam hal-hal yang tidak diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.